Tingginya kemunculan titik api disebabkan sebagian besar wilayah Sumatera masih dikurung kemarau, hingga menyebabkan sejumlah wilayah mengalami kekeringan dan menyulut terjadinya kebakaran atau pembakaran lahan dan hutan semak belukar. Kegiatan bakar lahan sudah menjadi aktivitas rutin warga untuk pertanian tradisional saat musim kemarau. Cara ini dinilai dapat mengurangi biaya untuk membuka lahan itu. Bencana lingkungan hidup berupa kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di berbagai wilayah kabupaten kota di Sumatera Selatan yang berdampak munculnya kabut asap merupakan kondisi yang semakin mengkhawatirkan karena akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Kabut asap telah menyelimuti jalan-jalan transportasi utama. Kabut asap tebal juga menyelimuti wilayah pemukiman warga. Hal ini mengakibatkan berkurangnya jarak pandang. Di Sumatera Selatan ini ada 14 kabupaten dan kota. Kita punya daerah rawan kebakaran. Daerah rawan kebakaran 1 itu Kabupaten Muba, Banyuasin, Oki, Ogan Ilir. Ini kami kategorikan rawan 1. Kenapa? Dia itu adalah atau kabupaten yang berada di pantai timur Sumatera Selatan, yang umumnya daerahnya bergambut. Yang kita jaga jangan sampai ini terbakar. Nah, kalau terbakar sudah dipadamkan. Yang kedua, kami membagi daerah rawan kebakaran 2 yang di tengah-tengah Provinsi Sumatera itu ada Kabupaten Muara, Musirawas, Oku, Lahat dan sebagainya. Ini yang katakanlah pada umumnya kita melihat dari kecenderungan hotspot ya. Pada musim-musim sebelum Juni itu ada kecenderungan ada kegiatan pertanian dalam rangka pembukaan lahan. Terus yang 3 kita punya rawan ketiga yaitu daerah yang di atas bukit, yaitu di Bukit Barisan seperti daerah Empat Lawang dan sebagainya yang umumnya iklim basah. Nah, ini kita kategorikan rawan 3. Budaya masyarakat Sumatera Selatan khususnya Oki ini merupakan mereka punya budaya yang namanya budaya sonor. Ini budaya menanam padi tanpa olah tanam, jadi dengan cara membakar, kemudian mereka menebar benih atau bibit tanpa diolah. Setelah dibakar kemudian tebar benih, tinggal ditunggu saja kemudian sampai nanti panen. Itu yang pertama, memang kultur hanya mungkin di Sumatera Selatan di Kabupaten Oki yang paling banyak. Itu yang pertama dari kultur. Kemudian yang kedua ini dari kondisi fisik ya, geografis sendiri, bahwa Kabupaten Oki ini 75% terdiri dari gambut. Nah, ini juga apabila terjadi kebakaran ini sangat rentan, dalam artian asapnya akan bisa lama karena memang kebakarannya berada di bawah lapisan tanah atau di bawah permukaan tanah, sehingga memang dibutuhkan penanganan yang khusus untuk melakukan pengendalian kebakaran di lahan gambut. Kebakaran lahan dan hutan itu hampir setiap tahun terjadi di Indonesia. Terlebih lagi ketika wilayah Indonesia terkena dampak dari El Nino. Wilayah-wilayah yang merupakan daerah-daerah langganan kebakaran lahan dan hutan, yang kebetulan merupakan daerah gambut, di mana masyarakatnya melakukan budidaya, melakukan pembakaran di dalam pengolahan atau persiapan-persiapan penanaman menjelang musim penghujan. Dan akhirnya juga menimbulkan dampak yang cukup besar, baik mengenai asapnya maupun mengenai gangguan dari kesehatan dan transportasi udara. Oleh karena itu, BNPB terus menghimbau kepada pemerintah daerah khususnya sebagai garda terdepan yang langsung berhubungan dengan masyarakat untuk terus-menerus melakukan sosialisasi, kemudian membuat regulasi atau menegakkan peraturan-peraturan yang ada agar pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha, itu kebakaran yang terkendali.
untuk menurunkan jumlah hotspot, kalau menurut hemat kami dari Manggala Agni, artinya kami yang berada di lapangan, ini sebenarnya tidak hanya dibebankan kepada Manggala Agni, tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam arti ini ya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga harus bekerja sama. Jadi seluruh stakeholder juga harus bekerja sama menurunkan. Ini memang target, jadi artinya departemen sendiri menargetkan agar Manggala Agni bisa menurunkan hotspot. Tetapi di lapangan juga Manggala Agni tanpa bantuan dari seluruh stakeholder, bantuan dari pemerintah daerah, kita juga akan sangat kesulitan. Ini terbakar, memang terbakar permukaan aja nih. Belum terbakar gambut. Belum. Jadi ini baru permukaan, terbakar pertama awal. Kalau sudah terbakar yang kedua, mungkin sudah makan gambut agak susah madamkannya. Jadi sekarang ini ya kebakaran yang masih hijau, bahan bakar masih hijau kan. Kalau sudah kering, yang sudah benar-benar kering itu lebih cepat apinya besar. Tingkat kesulitannya ya semak belukar ini susah dimasukin. Susah masalahnya ya kita mau menembus ini gimana, takutnya kalau langsung tembus-tembus pas di puncak apinya. Jadi kita madamnya dari yang jauh dulu, cari celah gimana kan, kalau sudah ada jalan baru masuk lagi. Fokus ke Dari tahun 2005 untuk di Provinsi Sumatera Selatan ini sampai dengan saat ini memang kenyataannya di lapangan banyak sekali kebakaran itu terjadi di luar kawasan konservasi. Mungkin kalau diperbandingkan bisa dikatakan 70% di luar kawasan konservasi. Tetapi mungkin dari segi politis yang memang yang paling banyak disoroti adalah dari segi politik, karena asapnya bisa melintas batas negara. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari segi kesehatan juga ini akan sangat mengganggu. Asapnya juga bisa membuat atau menyebabkan kita masyarakat yang ada di sekitar sini bisa menghirup asap dan bisa menyebabkan penyakit ispa. Ada cukup banyak strategi atau pilihan-pilihan metode di dalam memadamkan titik-titik api melalui penyemprotan, mengerahkan Manggala Agni untuk memadamkan, kemudian membuat sekat-sekat atau lajur-lajur penyekat kebakaran. Pilihan operasi hujan buatan itu dilakukan karena melihat masifnya luasan dan sebaran dari kebakaran lahan dan hutan. Oleh karena itu BNPB meminta kepada UPT hujan buatan untuk melaksanakan hujan buatan. Keterbatasan hujan buatan itu sangat tergantung dari ketersediaan awan-awan potensial. Pada saat musim kemarau, umumnya kondisi atmosfer kering sehingga proses pembentukan awan juga terhambat, sementara hujan buatan sendiri adalah upaya memodifikasi awan-awan potensial yang ada pada daerah tersebut. TMC itu adalah salah satu upaya manusia memberikan perlakuan pada awan untuk mempercepat dan meningkatkan curah hujan yang terjadi. Nah, itu substansi dari TMC itu atau hujan buatan. Kita membawa bahan sebanyak 1 ton, 800 sampai 1 ton, kemudian kita terbang menuju awan-awan yang telah kita tentukan atau awan-awan yang potensial untuk kita semai. Nah, penyemayan ini dilakukan ke dalam awan, masuk ke dalam awan,
Satu saat bisa juga di pinggir awan, satu saat juga bisa di atas awan. Tapi intinya kita memasukkan bahan semai itu ke dalam awan. Bahan yang digunakan bahan semai, yang itu satu bahan yang higroskopis. Dalam hal ini kita gunakan garam. Garam dapur atau secara susunan kimianya adalah NaCl, natrium klorida itu. Pemadaman adalah merupakan suatu tindakan di mana di lapangan sudah terjadi kebakaran sehingga kita melakukan kegiatan pemadaman. Kemudian untuk penanganan pasca ini kalau memang sesuai dengan tupoksi kita, memang kala ini adalah melakukan kegiatan yang pertama mungkin monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran di dalam kawasan konservasi itu sendiri, sehingga nanti ke depan mau kita apakan kawasan yang sudah terbakar ini, atau mungkin lebih cocoknya mungkin kalau memang perlu direhabilitasi maka harus segera kita lakukan rehabilitasi. Di samping juga mungkin penanganan masalah penegakan hukumnya apabila memang ada atau masyarakat yang memang tertangkap tangan atau ya masyarakat yang melakukan pelanggaran membakar hutan, di dalam ini adalah kawasan konservasi. Ada beritaan bahwa di sini ada penerimaan untuk dulu belum tahu Manggala Agni itu apa. Dibilangin brigade, brigade pengambil hutan. Jadi brigade saya nggak ngerti apa itu brigade. Ada kawan lamar ke Kayagung langsung ke dinas kehutanan. Sudah ke dinas kehutanan, tapi lamaran tidak nyampai. Ini kan dari provinsi bukan dari dinas. Saya tidak nyampai, itu mintanya untuk daerah khususnya untuk dekat kawasan, jadi minta 1 regu 15 orang. Jadi para dandru-dandru yang dari sana, dari balai, itu nyamperi langsung ke Desa Riding. Jadi yang khususnya untuk dekat kawasan.
Jadi kita datangi mereka, kemudian kita rekrut mereka siapa-siapa yang bersedia, dan mereka dengan sukarela tanpa ada satu paksaan, sehingga kedepannya memang tujuan kita adalah menjadikan mereka mitra atau membantu tugas-tugas Manggala Agni secara khusus, dan umumnya ya tugas-tugas pemerintah. Kami punya regu, Pak. Regu itu untuk regu desa pada 212 desa dengan jumlah lebih kurang 2.560 orang. Nah, ini kami bentuk namanya regu desa terlatih, atau yang lebih populer dengan tenaga volunteer atau masyarakat peduli api. Nah, ini kita bentuk, kita kasih fasilitas pengamanan individu berupa pakaian dan sebagainya dan alat, dan kita bantu dalam kegiatan operasi pemadaman, kita ajak, dan setiap tahun kita adakan penyegaran. Hari ini bapak-bapak bisa menyaksikan penyegaran di Desa Sukadamai, Kabupaten Banyuasin, 3 desa. Ini salah satu kita untuk membina, merangkul tenaga pemadaman yang paling depan di desa-desa. Paling tidak ini merupakan deteksi dini ya, untuk paling tidak dia bisa mengamankan desanya yang kami anggap rawan terhadap kebakaran lahan dan hutan. Saya pengen ikut ini kan pertama dapat dipanggil dari desa, karena ini katanya apa Pak ya, perintah dari desa. Jadi saya ikut, terus setelah ikut kegiatan ini saya senang karena banyak pengalaman di dalam menanggulangi kebakaran lahan. Jadi bisa seandainya ada kebakaran bisa bantu warga untuk membantu cara memadamkan api yang diajarkan di pelatihan pemadam ini, Pak. Ya, kalau sudah bisa nanti kan pengalamannya atau ilmu yang didapat dari pelajaran kami di sini kan bisa dibagikan ke masyarakat yang tetangga yang dekat di situ, Pak. Kami ingin masyarakat ikut. Kalau cara membakar itu dengan cara yang di sistem kami, yaitu bikin sekat bakar dulu Pak, baru dibakar gitu, biar nggak merambat ke lahan yang lain yang belum siap dibakar. Kejadian kebakaran lahan dan hutan di daerah Sumatera Selatan merupakan kejadian yang terus-menerus berulang setiap tahunnya. Menurut data, 70% lebih kebakaran terjadi di lahan dan hanya 30% yang terjadi di hutan, dan 90% lebih kebakaran adalah pembakaran yang disengaja. Pemerintah dengan dukungan pihak terkait serta masyarakat telah menyiapkan berbagai program, di mana tahapannya mulai dari preparedness, early warning, early detection, serta fire attack. Ini semua sebagai upaya antisipasi terjadinya potensi kebakaran menyusul musim kemarau saat ini. Upaya itu dilakukan dari mulai pencegahan hingga pasca kebakaran itu sendiri, jika terjadi kebakaran lahan maupun hutan.